Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Penguji, Bapak Trisna dan juga Bapak Iwan. Di sini kami akan melakukan kegiatan seminar 2 ya dengan judul tugas akhir kami, yaitu pemanfaatan extended Kalman filter untuk memprediksi arah lintasan kapal laut pada simulator combat management system. Nah, baik, sebelum melanjutkan ke topik pembahasan, alangkah baiknya memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Afif Lutfianto. Kemudian ada rekan saya Fatan Syafir Daus. Lalu ada saya sama nama Farisi. ya. Di sini kami dibimbing oleh pembimbing satunya Pak Yudi dan juga pembimbing duanya Bapak Edi Bambang atau Bapak Ebang. Nah, di sini topik-topik bahasan yang akan dibahas pada seminar 2 kali ini. Yang pertama ada overview, kemudian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, studi literatur, teknologi, jadwal pelaksanaan, analisis sistem berjalan. Kemudian ada analisis sistem yang akan dikembangkan dan juga penggunaan metode extended Kalman filter. Nah, sebelum melanjutkan ke latar belakang, di sini kita akan melakukan overview dulu terhadap pemahaman tentang kapal perang agar sesuai dengan sejalan pemikirannya dengan konsep yang kita kembangkan. Nah, udah. Oke, lanjut aja. Oke, jadi kapal perang itu analoginya jika kita ibaratkan dengan sehari-hari itu seperti personal komputer atau PC. Ya, jadi kalau kita sehari-hari sering mendengar istilah rakit PC. Nah, pada kapal perang juga sama seperti itu. Jadi kalau pada PC personal komputer itu kita bisa menggunakan komponen dari berbagai jenis merek dan juga berbagai tipenya gitu. Misal kita ingin menggunakan CPU-nya dari merek apa, dengan tipe apa, lalu motherboardnya apa, VGA-nya apa, dan RAM-nya apa gitu. Nah, pada kapal perang juga, jika kita membeli sebuah kapal, khususnya kapal perang, jadi kita itu diberikan rangka dan juga desain modelnya. Jadi dalam bentuk kosongan aja rangka, yang dimana si komponen-komponennya itu kita bisa request kustomisasi tergantung kebutuhan kita. Misal kita ingin menggunakan turret atau menggunakan sistem navigasi, lalu penggerak mesinnya dan lain-lain. Ya, contohnya seperti ini. Jika pada perangkat personal komputer atau PC kita bisa menggunakan VGA dari merek mana, CPU dari merek mana, dan juga memori dari merek mana. Di kapal perang juga sama, kita bisa menggunakan dari turret merek mana, terus navigasi dari negara buatan mana, mesin dari negara mana, dan juga sistem dari negara mana gitu. Nah, untuk ilustrasinya pada kapal perang ini, misal kita ingin menggunakan turret buatan negara Jerman, kemudian navigasinya dari negara Prancis, penggeraknya dari Swedia, sistemnya itu dari Kanada. Nah, berbagai jenis komponen ini ketika dipasangkan ke dalam kapal perang tidak langsung serta-merta dapat berkomunikasi dari satu komponen ke komponen lainnya. Maka dari itu, arsitektur kapal perang ini menggunakan arsitektur yang dinamakan open system arsitektur, yang dimana setiap komponen yang arsitektur ini tuh membuat setiap komponen bisa berfungsi dan juga berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain. Nah, lanjut ke latar belakang. Jadi latar belakangnya itu kami bermitra dengan PT LEN, yang dimana PT LEN ini merupakan badan usaha milik negara.
PTLN ini juga mendukung program pemerintah yaitu MEF atau Minimum Essential Force, yang dimana program ini tuh bertujuan untuk memodernisasikan persenjataan dan juga pertahanan dari Tentara Nasional Indonesia. Nah, khususnya untuk di PTLN ini pada matra Angkatan Laut. Jadi untuk sistem perkapalan dan juga sistem lain-lain di Angkatan Laut dipegang kendalinya oleh PTLN. Nah, untuk yang dipegang dari PTLN ini yaitu sebuah pengembangan servis atau sebuah sistem subsistem kapal yang bernama CMS Mandala. CMS Mandala ini buatan PTLN. Namun di CMS Mandala dalam tahap pengembangan 2 yang sekarang itu belum terdapat sebuah servis prediksi arah lintasan kapal laut. Terus untuk sekarang juga sedang dikembangkan lebih lanjut, dan juga penggunaan arsitekturnya itu open system arsitektur. Nah, jadi dalam pengembangan servis, karena tidak terdapatnya servis prediksi arah lintasan kapal laut, pengembangan itu memiliki beberapa masalah, yang dimana yang pertama itu bagaimana membuat model matematis, karena kita di sini menggunakan extended Kalman filter. Si model matematisnya ini tuh harus sesuai dengan data masukan dari servis lain. Kemudian yang kedua itu bagaimana cara berkomunikasinya dari servis yang satu ke servis lain yang sesuai dengan open system arsitektur, atau konsepnya di sini itu paradigma underlying communication seperti publish subscribe. Nah, dari latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, apa sih rumusan masalahnya? Jadi rumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu yang pertama, bagaimana cara kita membuat sebuah servis prediksi menggunakan metode extended Kalman filter. Kemudian yang kedua, karena kita di sini menggunakan metode extended Kalman filter, bagaimana kita menyesuaikan model matematisnya dengan data yang kita terima dari servis lain. Kemudian yang ketiga, karena setiap servis harus bisa berkomunikasi melalui sebuah gateway yang dapat meneruskan data ke penerima atau servis lain, maka di sini dibutuhkanlah sebuah teknologi protokol komunikasi yang mampu bekerja dengan konsep paradigma underlying communication. Nah, dari rumusan masalah tersebut didapatlah tujuan. Yang pertama, tujuannya yaitu memprediksi arah lintasan kapal laut target dengan menggunakan metode extended Kalman filter. Kemudian yang kedua, data yang diterima bisa dijadikan sebagai parameter dari extended Kalman filter sehingga bisa dilakukan proses perhitungan dan juga kalkulasi. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang terjadi antar servis dapat sesuai dengan paradigma underlying communication. Nah, kemudian ada manfaat. Manfaatnya apa dari pengembangan servis prediksi ini? Yang pertama itu hasil servis prediksi arah lintasan kapal laut ini dapat membantu operasional mode tempur kapal laut. Kemudian yang kedua, perhitungan prediksi dapat dilakukan dan diproses sesuai dengan data yang diterima. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang terjadi dapat sesuai dengan paradigma underlying communication. Nah, kemudian ada ruang lingkup. Di sini tuh jadi CMS Mandala itu memiliki banyak servis lain. Di sini kita hanya menampilkan 3 karena yang 3 ini bersinggungan dengan servis yang akan kita buat, yaitu servis prediksi. Lalu data yang kita terima juga merupakan data yang didapat dari servis-servis yang lain. Nah, karena data yang diterima dari servis lain, maka kita juga harus bisa berkomunikasinya dengan servis lain. Namun pada pengembangan servis ini tidak memungkinkan untuk mengintegrasikannya dengan CMS yang ada di PTLN karena kebijakan dan lain-lain. Maka dari itu pengembangan servis ini akan dideploy dengan simulator CMS.
Kemudian ada batasan. Batasan yang pertama itu parameter waktu dari servis prediksi ini berdasarkan data time of flight yang diterima. Kemudian yang kedua, kapal target yang diprediksi hanya sebanyak 1 buah kapal. Kemudian yang ketiga, data yang diterima berupa track number, bearing, range, ground speed, dan juga time of flight. Kemudian yang keempat, servis hanya aktif jika terdapat panggilan dari servis lain ataupun komunikasi dari servis lain. Kemudian yang kelima, proses prediksi membutuhkan waktu dengan maksimal 100 milisecond. Kemudian yang keenam, proses waktu penerimaan data dari servis lain dibatasi maksimal 100 milisecond. Kemudian yang ketujuh, ini juga masih dalam komunikasi, tapi kita ini ngirim ke servis lain dengan maksimal 100 milisecond. Kemudian yang kedelapan, pengembangan servis ini berfokus pada pengembangan servis pada simulator CMS. Selanjutnya. Oke, baik. Izinkan saya melanjutkan apa yang sudah teman saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan tinjauan pustaka berdasarkan dari dasar konsepnya hingga ke metodenya yang kita pakai. Yang pertama ada CMS. CMS itu merupakan sebuah sistem ya yang ada pada kapal laut yang bertugas untuk pengawasan, pengendalian, dan manajemen operasional kapal laut dalam mode tempur. Karena kan kapal laut itu ada mode tempur, ada mode berlayar. Terus CMS juga memiliki fungsi untuk mengintegrasikan senjata dan sensor yang ada pada kapal laut. Oke, lalu berdasarkan dokumen yang kami baca dari Grasberg, yaitu salah satu perusahaan pertahanan asal Norwegia, CMS itu mengelola beberapa area peperangan. Yang pertama ada ASW. ASW itu anti submarine warfare, yang dimana ASW ini untuk memiliki fungsi pengendalian terhadap ancaman yang ada di bawah laut. Lalu ada ASW, yaitu anti surface warfare, yang berguna untuk mengendalikan ancaman yang ada di permukaan laut. Lalu yang terakhir ada AAW atau anti air warfare, yang bertugas untuk mengendalikan pengawasan ancaman udara. Nah, untuk bagian kami yaitu ada di ASW ataupun ancaman permukaan laut. Terus yang kedua ada underlying communication. Seperti yang sudah teman saya sampaikan atau mention, bahwa underlying communication ini merupakan salah satu konsep yang kami tekankan juga pada proyek TA kali ini. Karena underlying communication ini merupakan metode komunikasi yang bisa berinteraksi antara komputer ataupun sistem elektronik. Makanya di underlying communication ini bisa mengimplementasikan ataupun mentransmisikan data menggunakan protokol komunikasi TCP/IP, yang dimana TCP/IP ini kami implementasikan menggunakan teknologi MQTT. Dan MQTT ini bisa menggunakan paradigma publish subscribe, di mana publish subscribe ini servis antar servis tidak berhubungan secara langsung, akan tetapi servis dan servis ada perantaranya dulu, yaitu melalui broker, yang dimana broker ini bisa bermanfaat gitu ya, karena ada kapal karena dengan menggunakan metode open sistem bisa berjalan di semua ini gitu, tidak hanya terpaku di area tertentu saja. Lalu ada open system. Open system ini merupakan sistem yang bisa memiliki interaksi dengan lingkungan luar. Makanya open system ini memiliki kelebihan, yaitu di sisi fleksibilitasnya, karena merupakan sistem yang terbuka dan mudah memberikan perubahan dari lingkungan luar. Bayangkan saja ketika kapal perang ada di mode pertempuran, sektor A itu terkena tembakan ataupun bom yang membuat servis yang ada di A itu down gitu ya. Lalu karena kita menggunakan open system, alhasil servis yang ada di area A itu bisa ditempatkan di servis yang ada di area B karena kita menggunakan open system tadi. Lalu ada metode EKF ataupun Extended Kalman Filter. Metode Extended Kalman Filter ini berangkatnya tuh dari Kalman Filter, yang dimana Kalman Filter ini bisa memprediksi ataupun mengestimasi
prediksi keadaan dinamis. Hanya saja Kalman filter ini tidak bisa memprediksi dalam keadaan non-linear. Maka dari itu extended Kalman filter digunakan karena extended Kalman filter bisa melinearisasi kondisi dinamis tersebut menggunakan pendekatan Deret Taylor. Lalu next. Oke, sebelum itu mungkin nanti akan ada pertanyaan bahwasanya mengapa menggunakan EKF gitu ya. Seperti yang sudah teman saya jelaskan, kenapa kami menggunakan EKF gitu ya, ataupun Extended Kalman Filter, itu sesuai data yang kami terima gitu. Data-data yang kami terima hanya berupa angka gitu. Bisa saja menggunakan mungkin yang lagi menggunakan machine learning ataupun menggunakan metode long term set memory. Hanya saja itu tidak sesuai dengan data yang kami punya ataupun kami dapatkan gitu ya. Lalu di sini ada konsep secara sederhananya ya EKF, yaitu pertama kami menginisialisasi, yang dimana inisialisasi itu kami memodelkan model matematisnya dulu gitu terhadap disesuaikan dengan data yang kami terima. Lalu kami melakukan prediksi, yang dimana prediksi ini akan ada update gitu ya, menggunakan Kalman gain apabila terdapat covariance error yang terdapat covariance errors. Lalu terus saja melakukan prediksi dan update sesuai iterasi yang kami gunakan. Oke, ini ada ini ada metode pengembangan perangkat lunak yang kami gunakan ya. Di sini kami menggunakan waterfall gitu ya, yang dimana kami berpedoman kepada buku Software Engineering Practitioners Approach karya Roger S. Pressman ya, edisi 5, yang dimana ini ada di halaman 29 ya. Mungkin di bukunya tuh disebutkan bahwa ini tuh metode sequential linear. Hanya saja Roger S. Pressman juga menyebutkan bahwasannya metode tersebut juga disebut dengan metode waterfall. Mengapa kami menggunakan metode ini? Jelas karena yang pertama jelas ya, requirement-nya tuh sudah pasti dan tidak akan berubah lagi. Lalu dokumentasi yang kami digunakan dalam setiap step-nya itu berjalan dengan baik ya. Lalu dengan metode ini juga memungkinkan kami untuk melakukan analisis lebih lama gitu ya, sebelum melakukan ke implementasi coding. Ini ada jadwal pelaksanaannya ya. Nah, ini ada analisis sistem berjalannya. Ini ada analisis sistem berjalannya yang dimana ada radar mengirimkan data ke servis radar. Nah, dari servis radar ini mengirimkan kondisinya kita asumsikan dulu sebagai kita ingin menembak sebuah target gitu. Dari servis radar mengirimkan data ke server OSDE dan truk manajemen. OSDE itu apa? Yaitu servis yang bertugas gitu ya, untuk mengumpulkan data-data on-chip gitu, berupa kecepatan, posisi dan lain sebagainya. Servis track manajemen juga sama, tapi dalam ranah untuk mengumpulkan data kapal musuh gitu ya, berupa posisinya juga sama, ground speed, heading dan lain-lain. Lalu dua data tersebut atau dua servis tersebut tuh mengirimkan data ke servis anti surface warfare gitu ya, ataupun yang tadi sudah kami sebutkan bahwa ini tuh servis untuk melakukan pengawasan pengendalian di permukaan laut. Nah, dari ini anti surface warfare akan memberikan sebuah threat list ataupun list ancaman gitu ya, yang sebagaimana list ancaman tersebut akan dikirimkan ke service ground control unit untuk diseleksi lebih dalam gitu ya, siapa saja yang mungkin membahayakan dan akan ditembak. Ya, selanjutnya ada analisis sistem yang akan dikembangkan. Mulai dari konteks diagram kita di sini dijelaskan tentang bagaimana servis itu berinteraksi dengan servis-servis yang lain pada sistem yang akan kami kembangkan. Di sini dapat dilihat data radar itu mengirimkan data radar di sini dalam bloknya itu ke servis yang kita kembangkan, yaitu servis prediksi arah lintasan. Lalu hasil atau output dari servis prediksi arah lintasan ini dikirimkan kembali ke display radar dan juga gun control unit. Data flow diagram. Nah, selanjutnya ada level 1 di sini menjelaskan lebih rinci tentang proses selanjutnya yang ada pada servis prediksi lintasan. Nah, di sini juga dapat dilihat ya, dari data radar itu mengirimkan radar kemana, ke broker MQTT, lalu disubscribe oleh servis prediksi kami, lalu dikirimkan kembali si datanya itu
dipublish kembali ke broker MQTT yang nantinya akan di-subscribe atau diterima oleh service yang lain, yaitu service radar dan juga gun control unit. Lalu di sini merupakan proses yang lebih rincinya lagi dari proses 1.1, yaitu mengirimkan data ke broker MQTT yang dimana data inputannya itu berupa tag number, range, bearing, time of flight, ground speed. Dengan statusnya itu radar itu mempublish ya ke broker MQTT. Lalu di sini ada proses 2.1 di mana ini merupakan proses akumulasi data untuk memprediksi arah lintasan kapal laut yang dimana sistem kami itu memiliki status sebagai subscriber yang mensubscribe data yang berjenis tag number, range, bearing, time of flight dan juga ground speed itu. Lalu dikirimkan kembali ke broker MQTT untuk hasil olah prediksinya. Nah, di sini juga sama, yaitu mengirimkan kembali hasil prediksi itu dari MQTT broker ke service yang lain. Dalam hal ini yaitu gun control unit dan juga display radar untuk nantinya si hasil dari prediksi kami itu ditampilkan di display radar. Teknologi yang digunakan di sini ada bahasa pemrogramannya menggunakan C++ untuk membangun sebuah service prediksinya. Lalu Mosquito ini digunakan sebagai untuk broker MQTT-nya ini untuk protokol underlying communication, lalu berjalannya di sistem Linux gitu, di operating system Linux. Selanjutnya ada penggunaan metode EKF. Penggunaan metode EKF ini kami bagi tiga menjadi target motion model, measurement model, dan juga trajectory tracking dan estimation, yang dimana dari sebelum kita mengimplementasikan EKF itu sudah dimention oleh teman saya, kita perlu memodelkan si model matematisnya terlebih dahulu. Dalam hal ini dibahas dalam target motion model. Target motion model dapat dilihat, jadi di sini itu kita mengamati sebuah partikel atau titik yang dimana si titik ini merupakan untuk nantinya dijadikan model matematika untuk model gerak kapal. Jadi di sini itu diasumsikan si kapal itu berada di titik A yang dimana memiliki range dan juga bearing. Di sini divariabelkan sebagai RA dan juga theta A. Dan ini model matematis untuk target motionnya. Lalu ini untuk model pengukurannya yang nantinya akan diimplementasikan di dalam EKF. Lalu yang terakhir adalah untuk langkah-langkah pengerjaan dari EKF sendiri. Setelah kita memodelkan model matematis EKF untuk menjadikan sistem model, lalu langkah kedua yaitu untuk model pengukurannya dan yang lain, dari mulai error condition, initial state, under condition, terus ada state estimate update dan juga error covariance update, dan Kalman filter gain itu merupakan prosedur standar dari extended Kalman filter. Oke, baik, mungkin itu yang akan kami sampaikan. Mungkin barangkali dari Bapak penguji ada yang ingin ditanyakan. Oke. Hah? Boleh. Boleh. Demo. Pakai Ubuntu sama nanti yang di ini Pak, di Windows sama yang service itu Pak. Sama maksudnya dia bisa nerima, publish dan juga subscribe. Apa tuh Copilot? Ini apa Pak? Oh, jadi itu apa Copilot tuh, Pak? Yang kanan tuh. Enggak Pak, enggak pakai Copilot kalau ini. Pakai Copilot. Enggak Pak, enggak pakai Copilot kalau ini. Ini buat sistem radarnya. Yang ini yang di Windowsnya Pak, yang jadi buat nge-generate datanya aja. Kalau yang kita di code itu dijadikan ya simulator radarnya Pak kalau ini.
Kalau yang di Linux pakai CPP. Itu buat subscribernya sama juga buat jadiin si apa untuk ngolah datanya. Iya, servisnya Pak. Udah dimasukin jadiin servis juga. Iya Pak. MQTT kan? MQTT kan ini? Iya. Iya Pak. Tuh. Gedein dong, kecil banget. Gedein kecil banget. Bentar. Di zoom. Oh. Nah. Nah ini tuh untuk yang ini tuh kita coba. Jadi di sebelah kanan itu kita menggunakan Windows ya di sini untuk ngegenerate data radarnya. Lalu dikirimkan ke service kita di Linux itu menggunakan broker CMQTT sehingga bisa jalan in time. Nah, titik yang putih itu adalah titik prediksinya karena kita belum mengimplementasikan sepenuhnya si Kalman filter di extended Kalman filter di sini. Jadi titik prediksinya masih belum akurat gitu, Pak. Jadi di sini itu kita masukkan si data aktual ke service, lalu si service itu nanti akan mengirimkan nge-publish lagi datanya masuk ke si yang di service radar di sini, Pak. Kalau ini mah untuk percobaan aja gitu. Jadi dari radar sini dia akan nge-generate data ke service. Nanti dari service ini diolah dulu, baru dikirimkan lagi ke ini ke si service radar. Ya, Kalman itu di sini. Ya, kalau nanti kan servisnya ada beberapa, kita bisa publish ke gun control unit dan juga ke display radar gitu. Kalau untuk ini case ini tuh ke display radar gitu, kayak gitu Pak. Jadi ada dua gitu kalau dari sini. Jadi kalau misalkan ini kita stop dulu, misalkan. Nah, di sini tuh kelihatannya si hasil prediksi atau ini hasil prediksinya, dan ini aktual yang diterima gitu Pak. Jadi ada dibagi dua kalau yang di sini. Ini servis yang kita. Jadi hasil aktual itu tuh yang dikirimkan dari radar, dan ini hasil prediksinya. Hasil prediksi ini tuh dikirimkan kembali ke sini. Kita besar dulu. Nah, ke posisi ini Pak. Yang ngasilin yang merah sama putih tadi. Kayak itu Pak. Ya. Jadi nanti diimplement si Kalman filternya itu di sini sama ini juga sebenarnya sudah diimplement cuman belum sepenuhnya gitu, belum kita tes lagi, belum masuk ke testing. Oke, udah ini demonya. Saya mau tanya, tadi kan Anda buat simulator ini ya, simulator servis radar ya. Itu memang secara ininya, secara nyatanya dia ada periode ini nggak kan? Kalau saya lihat di film-film gitu kan ya, suka ada ya radar itu kan dia ada ini kan, ada antena yang berputar gitu kan ya. Betul Pak, betul. Nah, berputar. Tadi kalau saya lihat situ kan ininya feednya karena gitu. Ada ini itu kalau yang ini tuh untuk kita ngetes seberapa cepat kita bisa ngirim data melewati broker CMQTT itu. Kalau nanti itu memang ada settingannya Pak di radar, dan radar itu beda-beda settingannya. Ada yang muternya itu satu putaran itu 2 detik, 3 detik atau 1 detik. Nanti setiap si radar itu mendeteksi, dia mengirimkan data ke servis kita, gitu Pak. Seperti tadi yang Pak Yudi bilang kan dalam satu kapal itu mungkin nggak cuma satu radar kan ya? Ya, betul. Nah itu gimana proses yang terjadi di simulasi Anda? Kalau proses yang terjadi di simulasi kita itu
kita kan nerimanya memang dari satu radar gitu Pak. Satu radar aja. Ya, Itu periode pengambilan datanya berapa milisecond atau berapa second? prodi apa Pak? Periode pengambilan datanya. Itu di batas maksimal tuh 100 milisecond. Batasan. 100 milisecond itu kan cepet ya. Ya, kayak gitu. Kayaknya kan kalau secara mekanik dia nggak mungkin. Si Oh, radar itu kalau berputar. periodenya itu tergantung jenis radarnya lagi Pak. Itu ada settingannya. Gitu. Iya, nanti yang Anda simulasikan itu Ya. periode pengambilan datanya berapa gitu. Oh iya Pak. Ada ininya nggak? Ada informasi nggak misalnya? Oh, yang ada di apa? Yang ada di kapal sekarang, ambillah yang paling lambat atau yang paling cepat atau yang rata-rata gitu, berapa milisecond atau berapa second, sehingga Anda bisa simulasikan di situ kan. Kalau misalnya dia fitnya setiap 2 second, Anda mintanya setiap milisecond kan seolah-olah diam kan ya jadinya ya. Iya. Nah, karena datanya ya dia nggak berubah-berubah selama Anda minta data ke itu ya. Ya mungkin tadi harus dipastikan kira-kira untuk sampling data dari radar sendiri berapa periodenya gitu, biar ketahuan. Anda nanti juga request datanya ke si servis radar setiap berapa detik sekali atau berapa milisecond sekali gitu ya. Terus tadi di pas paling pertama sekali tuh pas judul dan pembimbing Pak Edi Bambang itu Dokter Andes ya, bukan ST. Iya Bang, Dokter Andes. Di Benedikti Pak. Iya. Di Benedikti. Hah? Di Benedikti. Masa ST nggak mungkin ah? Ya? Di Benedikti. Iya. Di Benedikti. Oh iya. Orang ini di apa? Di bantuan TA kalian Dokter Andes kok di sini. Ya dia nulis bantuan TA Dokter Andes. Buru-buru Pak kerjain tuh. Pak Yudi juga bukan ST ya? ST juga. Matematik ya. Matematik. Terus yang kedua, nomor persamaan jangan Anda tulis persamaan 1, persamaan 2 gitu ya di sebelah kanan aja dikasih kurung 2.1, 2.2 gitu. Oke, baik. Kemudian pada saat presentasi ya, Anda terlalu banyak ini apa yang side jobnya ya, misalnya open system, maksudnya Anda nggak usah terlalu banyak bilang oh ini ada body kapal, ada turret, ada macam. Ini mungkin konsentrasi ke yang akan digunakan di tugas akhir Anda aja ya. Terus tadi untuk yang apa kan ada underwater, ada surface ya, dan lain-lain. Nah itu di presentasi nggak kelihatan ininya, misalnya harusnya perlihatkan itu ada berapa ini ya fitur CMS Mandala, terus Anda mengerjakan yang surface aja gitu, Anda tandain misalnya merah lah gitu, yang lainnya abu-abu gitu ya. Nah, kemudian sekarang ke yang ini ya, ke yang teknisnya nih. Tadi kan ada simulasi yang model pakai Kalman dengan extended Kalman ya. Nah, sebenarnya kan ini prediksi ini ya, prediksi posisi kapal musuh kan ya. Ya, betul. Apanya yang tidak linear dari posisi? Apanya Pak? Ya, apanya yang tidak linear gitu kan, tadi Anda bilang kalau pakai extended Kalman itu karena tidak linear ininya ya, sistem yang dimodelkannya. Apanya yang tidak linear? Yang tidak linear itu si arah pergerakan manuvernya Pak, pergerakannya gitu. Pergerakan Jadi kalau misalkan apa di linear itu misalnya Pak si posisi X-nya itu konstan itu aja.
Jadi diprediksi berdasarkan waktu di situ tuh, di sini kan model matematisnya itu berdasarkan T itu waktu Pak di situ. Jadi kalau misalkan berdasarkan itu, kalau misalkan linear saja bisa hanya beberapa step aja gitu Pak di prediksi. Ya sebenarnya kan bisa ini ya, misalnya bisa Anda hubungkan dengan simulasinya, maksudnya prediksinya ya. Karena kalau misalnya linear, misalnya kalau linear itu kecepatan konstan ya, itu linear. Percepatan konstan linear enggak? Percepatan konstan itu linear Pak. Hah? Percepatan konstan. Enggak kan sebenarnya nanti ada persamaan ke ini ya, persamaan ke Kalman filternya itu kan, kalau Ya. nggak salah dia kan pakai turunan ya. Nah, turunan itu eh, di bagian mana situ yang turunan? Misalnya kalau kecepatan kan turunan pertama dari posisi ya, Ya, terus turunan pertama kecepatan dari posisi, terus kecepatan itu turunan pertama dari kecepatan. Gitu. Ya, kecepatan. Nah, jadi mungkin nanti ada yang tidak linear di situ, entah di percepatannya atau di kecepatannya, sehingga ya posisinya juga nanti bukan berupa garis lurus atau bukan yang mudah ditebak. Misalnya karena percepatannya tetap, kita bisa tahu tuh kalau misalnya sekarang posisinya di A, Ya. nggak perlu pakai hitungan Kalman filter, kita udah tahu 2 detik kemudian posisinya di B gitu kan ya. Nah, nanti juga mungkin Anda untuk demo bisa memperlihatkan ini ya, bisa memperlihatkan yang namanya prediksi itu seperti apa gitu. Misalnya gini, oh 2 detik lagi posisi dia akan di anu gitu. Nah, kemudian berdasarkan hasil baca radar bisa dikonfirmasi, oh 2 detik kemudian memang di situ gitu. Dan kayaknya nggak mungkin apa antara prediksi dengan sinyal radar itu benar-benar plug di situ ya. Jadi gimana ya kalau prediksi ini kan posisi itu kan, jadi prediksinya muncul dulu, kemudian nanti dikonfirmasi dari hasil radar, bener nggak misalnya 2 detik kemudian posisinya di misalnya kalau di situ demonya nanti prediksi itu yang merah gitu ya, posisi yang sebenarnya yang biru gitu kan, dapat data yang biru sampai T sekarang misalnya, nanti Anda buat prediksi, oh 2 detik lagi dia posisinya di merah, jadi Anda buat apa kayak semacam penanda, oh merah 2 detik lagi di sini nih posisinya. Kemudian 2 detik kemudian data dari si servis radarnya baru keluar tuh posisi yang sesungguhnya si kapal itu. Nah itu bisa jadi pas di situ, atau biasanya sih harusnya nggak pas ya, ada errornya lah. Nanti ada perbaikan lagi dari si Kalman filternya itu supaya yang memperkecil errornya. Biasanya misalnya ya untuk 2 prediksi pertama masih besar ininya ya errornya, nanti makin lama makin dekat gitu ininya ya, makin mendekati ke posisi sebenarnya gitu. Nah itu mungkin untuk dari sisi ininya ya, sisi teknis. Dan nanti kalau mau demo gitu, demonya harapannya kan kayak gitu ya, kalau ada prediksi dulu kemudian nanti ada konfirmasi dari radarnya gitu. Jadi walaupun nanti mungkin yang posisi yang tadi kan simulator servis radarnya mungkin udah ada generate duluan ya, sudah ada duluan, kemudian misalnya mengambil 2-3 data pertama untuk prediksi yang data keempat saat itu keluar, nanti data keempat yang dari servis radar keluar berapa besar ininya ya, errornya gitu. Ini secara arsitektur ada berapa ini? Kan tadi ada broker, ada servis radar, ada servis prediksi ya. Nah, Anda bikin tiga sistem itu atau gimana? Buat secara arsitektur ada 2 servis radar gitu ya. 2 servis, yang pertama radar sama buat prediksinya. Nah untuk menampilkan itu semua, kami tuh nanti akan mengintegrasikannya menggunakan Unity gitu Pak, yang akan kami siapkan
dan memang sudah on progress juga biar kelihatan di tampilannya tuh seperti apa gitu, mulai dari radar sama tampilan kapal secara visual. Nah, kan konsum data radarnya itu katanya tadi di sini kan ada pakai MQTT ya. Apakah nanti Anda buat juga ininya service MQTT-nya di situ simulatornya? MQTT-nya itu yang protokol komunikasi gitu Pak. Jadi kita ya bukan jadi kayak service tapi sebagai broker basic. Ya, Anda buat juga nggak di? Ya, Jadi ada service radar yang simulatornya, ya. MQTT-nya juga, sama yang service Anda sendiri. Kirim data ke MQTT. Oke. Mandala, Asu, GAN itu sama yang ini anda yang buat yang ini ya, yang Ya. Prediksinya aja. lain. Simulator apa nih? Simulator CMS ya. Jadi sebenarnya di itu tuh bukan kita yang buat tapi diintegrasikan itu dengan simulator CMS gitu. Jadi nggak ke CMS Mandalanya langsung karena memang nggak memungkinkan juga gitu langsung diinstal di kapal gitu. Jadi di integrasinya ke simulatornya aja gitu, simulator CMS-nya aja. Bukan dibuat si simulator si CMS ininya. Nah, datanya itu menyesuaikan dari data yang aktual dari CMS. Gitu. MQTT-nya di mana? MQTT itu protokol komunikasi. Itu jadi protokol gitu, bukan jadi sebuah servis Ya, sih. bukan sebuah gitu. servis. Iya, nggak di sini ada di mana gitu ya? Gitu. Kan antar service pasti dia berkomunikasi juga kan? Ya. Berkomunikasinya kan lewat MQTT kan ya? Ya. Ini yang data service lain itu kan kita mendapatkan dari service prediksi, mendapatkan data dari service lain. Nah, di situ untuk MQTT-nya. Nah, kalau gambar seperti ini apakah saya dapatkan datanya itu langsung dari service radar atau ya tadi ada pakai broker dulu gitu. Kalau di sini kan seolah-olah langsung dari service radar, langsung dari ASU, langsung dari service GAN gitu. Karena ya tadi hubungannya ini kan langsung aja gitu ke masing-masing ini. Atau ada interface-nya dulu di antara service-service itu. Ada interface-nya dulu Pak di antara servis-servis itu di aktualnya juga. Cuman kita kalau yang di aktual CMS-nya kita nggak tahu pakai apa gitu di situnya. Cuman untuk ini dari analisis kami kita menggunakan MQTT seperti itu. Ya kan mungkin CMS-nya juga nggak langsung berkomunikasi dengan service Anda kan? Atau misalnya lewat MQTT juga gitu, sama-sama semuanya komunikasi pakai MQTT atau gimana? Yang pakai MQTT juga komunikasinya antar servis CMS itu. Jadi si CMS dia minta data dari prediksi juga lewat brokernya juga. Ya, gitu. Jadi satu servis misalkan ingin mengirimkan data ke servis lain itu lewat si broker, konsepnya itu publish subscribe, udah dipublish saja ke si MQTT-nya. Nanti servis lain dengan topik yang sama dia subscribe si datanya itu. Jadi komunikasinya itu nggak point to point gitu Pak. Ya maksudnya kalau begitu kayak simulator juga ya nggak perlu langsung, itu kan seolah-olah satu sistem dengan prediksi ya, mungkin ya ini aja sama-sama tadi ada mengkonsum data dari MQTT juga gitu di situ tuh. Apa atau simulatornya langsung dari service prediksi langsung muncul di simulator atau sebenarnya harusnya lewat broker juga? Bagaimana? Memang lewat broker gitu. Lewat broker. Jadi konsep simulatornya ini untuk nampilin data si input data kita dan outputnya juga buat nampilin. Ya mungkin ini aja sih buat kayak semacam ilustrasinya. Oke. Ya anda perlihatkan situ ada brokernya gitu, ada brokernya yang berkomunikasi dengan service dan juga CMS, bahkan termasuk dengan simulator juga gitu ya. Oh, CMS itu Combat Management System ya? Ya, Pak. Bukan konten management system. Iya. Sama ya ini namanya, ini sama ya.
Ranking kedua. Eh, ini ya tentang pensitasian. Pensitasian ini ya misalnya seperti halaman 16 ya mungkin eh, nggak perlu disebutin pada KDB berjudul gitu loh, langsung aja sesuai dengan yang format yang inilah ya, format pensitasiannya ya. Ini banyak sekali misalnya kayak buku software engineering operational approach ya, nggak perlu begitu, jadi merujuk pada saya kalau misal pakai yang Chicago atau apa Chicago atau Harvard ya namanya ya, nama ininya tahunnya udah kurung nah, nanti di daftar pustaka ya baru keluar itu yang lainnya ya. Ini Anda udah nyoba pakai ini kayak Mendeley atau Zotero gitu belum? Hah? Hah? Tapi kok di sini masih ini masih keluar judul-judul gini? Emang stylenya gitu. Hah? Stylenya gitu mereka. Oh, bikin style sendiri. Di panduan nah, biasanya kan ada yang Harvard aja. Ada. Oh, panduannya, iya ada panduan. Triple I sama apa? 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 Ada. Kan kemarin kan Bapak juga yang ngasih gitu. Ada Pak Rahmat. Ya kan sebenarnya di bagian ini bagian depan udah ada nih kan ini Avantara dua udah oke gitu kan. Tapi kenapa di belakang kok jadi ada di inilah dia apa konsisten aja ya. Mungkin kami niatnya buat penegasan aja gitu Pak. Mungkin kalau itu salah berarti nanti akan kami report. Iya. Oke ya. Ini berarti pakai SDLC waterfall aja ya? Iya. Oke. Nah, urusan oh ini udah ada nih. Tuh, service radar, MPTT gitu kan. Ya, sudah. Iya, yang harusnya kayak gini yang itu tuh. Ya. Eh, terus untuk keperluan ini, untuk keperluan demo atau misalnya dipresentasikan di dokumen tadi ya antara prediksi dengan ini dengan realnya dikomparasi biasanya sih dikomparasi diperlihatkan errornya lah ya, Ya, errornya signifikansi error di tabel kalau di implementasi gitu. jangan tabel lah misalnya pakai grafik Ya, kalau grafik error ya. biasanya gitu. Untuk Kalman filternya ini kan ada model otomatisnya ya. Ya, Nah ini yang dijadikan X-nya apa? Tahu nggak? itu X-nya dari titik Pak, jadi digambar, ada digambar. Dan ada penjelasan juga di bawah. Ya kan seperti tadi saya bilang ya kan sebenarnya kayak X kalau S ya posisi Ya, X dot itu kan turunan pertamanya ya. ya, X dot itu ini turunan pertama atau fungsi ini aja fungsi ya dipastikan lah ya datanya apa yang dipakai. Misal yang W itu ada bisa jelaskan nggak W itu apa? itu untuk noise, Hmm? untuk noise, untuk mengoperasi noise errornya ada di halaman. Enggak, noise itu di halaman. Ya X juga kan vektor ya ini ya. Ya, itu. Vektornya apa saja tuh isinya tuh? Berarti mungkin nanti dijelaskan satu-satu gitu Pak. Ini merupakan dari variabelnya. Iya. Oke, baik Pak. Bedanya yang pakai titik dan pakai topi apa? Vektor Pak itu? Ya kan
kan ada yang pakai titik, ada yang pakai topi. Nah, apa itu? Ada yang nggak pakai topi, nggak pakai titik. Ada yang pakai kriwil, ada yang pakai apa? Garis lurus. Oh itu beda penulisan format. Kalau di sini kita pakai titik. Enggak. Biasanya kalau yang pakai topi itu prediksinya. Ya. Kalau kalau yang pakai garis lurus itu rata-rata. Kalau yang pakai kriwil apa? Kriwil. Format penulisannya sih Pak, kalau misalkan begitu. Ini errornya mungkin ya. Errornya kali ya. Iya Pak. Kan error condition. Error condition oh ini nih. Ini Pak. Ini penjahatin. Penjahatin. Pak, Bapak STMT, Pak? Nggak dikasih tahu, dia nggak tahu. Coba kan. Ya. Dari saya sih itu aja dulu. Sudah banyak. Rahel tuh. Bukan. Apa Pak? Di email Pak. Nah, ngebaca email berarti. Kalau dari pesan dia masuk. Minat cuma sudah masuk. Tapi nggak ngeh. Ini nggak kasih tahu. Udah tanggal apa hari ini? Gimana? Senin. Di WA ke Bapak. Wah, ada kok ini. Ada Pak. Bapak cuma saya doang. Dibaca aja semua. Pak Bang ini dulu Pak, tanya jawab dulu. Oh, silakan. Saya pamit dulu ya. Ini yang buka lapannya udah datang. Ya, jadi untuk concern quality yang kita kepikirkan itu bahwa karena
kan waktu itu tuh dari veterannya dikasih tahu gitu kalau saat pengujian itu simulasi nembaknya itu pada kotak yang dibiarin di air laut. Di situ terdapat sinyal. Nah, ketika dilakukan penembakan itu eh, eh, jarak maksimal 5 meter itu udah termasuk kena. Kalau misalnya 5 meter terlingkar di situ. Ada ukurannya kan? Ada ukuran. Oke, kalau kita mau jadikan itu sebagai desain isu, kan nanti dianalisisnya kan harus keluar kan? Kan nanti dasarnya gitu ya. Nah tadi itu kualitas atribut apa? Di secara akurasi. 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 Iya. Oke. Nah, yang cuma saya nggak tahu ya sejauh apa ya kalian bisa menjadikan akurasinya. Cuma yang menjadi pertanyaan ya. Oke, tadi dari segi akurasi untuk fungsi si prediksinya Iya, ya. seperti Nah, itu. ada nggak concern lain secara kualitas? Karena kalau bercerita ini hanya untuk bisa sukses ya prediksi tadi ya. Dan kita tahu secara infrastruktur yang membutuhkan banyak integrasi data dan yang lain ya, ini membutuhkan quality atribut yang lain yang harus bisa dijalankan. Cuma saya kembali lagi sejauh apa dulu belum saya pretelin nanti ya Komunikasi datanya kan di Iya, sejauh apa concern kalian? Distribusikan nggak? Kan nggak cuma nerapin aja kan? ya. Pastinya kan yang diterapin apalagi untuk kasus sensitif ini pastinya juga untuk best practice-nya kan gitu ya kan? Nah, pastinya ada concern. Apa concern kualitasnya? Untuk komunikasi itu di pengiriman data. Iya, pengiriman datanya gimana? Itu kan perilakunya. Yang tadi saya tanyakan itu adalah kualitasnya dari pengiriman data yang kalian yang menjadi concern kalian harusnya ya, terlepas itu jadi batasan atau bagaimana ya. Itu jadi batasan kalau misalkan. Itu. Ya, betul. Jadi ya kalau misalnya terjadi error ya waktu komunikasi dan yang lain-lain susah loh kalau kita komunikasi pakai mesin nggak semudah itu. Gimana caranya biar bisa memastikan semua data yang dilewatkan secara asinkronus tadi ya itu bisa diterima dari kedua belah pihak, bisa di-subscribe oleh subscribernya kan gitu kan udah ditulis ya. Dan kalau misalnya ada kegagalan gimana yang dilewatkan tadi sequence yang harusnya dilewatkannya gitu ya, gimana tadi penanganannya. Nah hal-hal ini kan harusnya ada konsep sejauh apa yang sudah kalian kaji. Oke, mungkin untuk tadi kan ada isunya tuh di komunikasi data gitu. Iya. Awalnya kan kami itu waktu itu menggunakan brokernya tuh Hi5 gitu. Yang dimana itu tuh langsung ke server Google GCP gitu. Hanya saja waktu kami coba tuh ada latensinya gitu. Ada antara pengiriman dan yang diterima tuh ada gap tuh, ada gap. Hingga kami itu menggunakan Mosquito brokernya itu yang mana akan kami implementasikan secara lokal gitu. Nah itu salah satu penanganan kami. Dan apabila ada error lagi gitu, kami akan menyeting buffer streamnya gitu. Jadi di settingannya paling kalau misalkan kita tuh bayarnya di otomatisasi. Jadi yang diterima datanya itu maksimal range-nya itu berapa gitu. Saya nggak nanya tools ya. Ya, itu. Kalau tools mah gampang cerita tools ya. Ada nggak konsep, ada nggak mekanisme yang bisa kalian terapkan sehingga walaupun nanti channel broker kan channel juga istilahnya, walaupun channel itu kita pakai, nah kita bisa antisipasi beberapa skenario untuk pengiriman datanya. Maksudnya itu data-data yang didapat dari itu lancar terus, ya kan? Atau, nah yang dia tanyakan itu data itu, Mandek. nah gitu loh, ada nggak
kalau seperti itu ada nggak pick up itulah itu intinya. Ada nggak? Skenario gagal itu sering ya, gagal itu sering. Apalagi ini kan tadi vital ya, vital tadi kan diintegrasikan ke CMS kan, vital kan fungsinya. Kata selalu lancar, kata lain. Karena di sini baru keluar public subscribe-nya aja. Sebenarnya pemanfaatan public subscribe kan tidak sesederhana itu. Kenapa public subscribe? Kenapa pakainya public subscribe? Tadi masuk ke konsep underlying communication biar kita tuh service antar service tuh enggak apa ya namanya itu, enggak berkomunikasi secara langsung gitu, tapi ada perantaranya dulu yang dimana apabila tadi mungkin Afif ceritakan sistem A doang gitu itu, sistem A itu bisa pindah gitu ke sistem B, yang dimana sistem B tinggal subscribe lagi gitu ke broker entity. Iya, tapi di Swebo ya, di Swebo kalau kalian buka, saya nggak nyarang ya. Di Swebo kalau kalian buka di bagian software design, salah satu common design issue yang sering terjadi nomor 2 posisinya adalah control and handling event, ya kan? Event tau kan? Yang informasi yang kalian lewatkan yang dipublish itu kan bentuknya event kan? Nah itu menjadi common issue. Apa maksudnya jadi common issue? Bisa jadi sukses, bisa jadi tidak sukses, kan gitu. Nah gimana untuk hal itu? Itu bukan saya ngarang ya, itu termasuk studi empiris. Kalau nggak mungkin itu keluar di desain isu di bab software design. Control and handling event. Nah kan ini kalian kan maunya diapresiasi sama Ren kan? Gimana? Ya kalaupun secara fungsinya udah oke banget tadi memprediksi, tapi kalau datanya tadi tersendat kayak tadi kan bisa jadi fungsinya jadi nggak kepakai kan? Tadi kan krusial ya, gimana? Kalau untuk saat ini sih kita belum memikirkan tentang hal itu, belum, karena saat Karena memang kita tuh fokusannya kan pada service yang nantinya diintegrasikannya kan memang di simulator gitu. Dengan asumsi ya datanya itu memang apa namanya lancar gitu maksudnya tuh. Nah nggak Cuman bisa. memang harus ada penanganan lebih lanjut terkait hal itu. Mungkin kita analisis desainnya nanti di sana ada penanganannya gitu. Produk yang baik itu kan selalu selain main sukses skenario-nya pasti Iya. alternatif gitu ya. Semakin banyak skenario yang alternatif skenario yang bisa kalian tangani, ya kan gitu ya.
menggunakan FTTT itu kan karena FTTT itu queuing. Dan FTTT itu memang diperuntukkan untuk sistem yang real time. Jadi queuingnya itu ketika stream data ada latensi di penerima, si yang dikirimkannya itu yang dikirimkan seharusnya gitu, data yang seharusnya, bukan data yang tadi mandek gitu. Ya, mandek. Mandek. Terus kalau down gimana? Kan ini masalahnya kalau down kan? Soalnya kalian udah nyebut tuh full square. Kalau down service-nya apa gimana? Iya, down salah satu. atau public. Kemungkinan terjadi. Kalau ngomong ya sistem dikembangkan secara terdistribusi itu kan isu yang paling besar. Kalau misalkan sistem downnya sistem data radar, ya kita tidak bisa ngegenerasi, tidak bisa jalan prosesnya gitu. Cuma kan kadang itu merugikan kan. Iya. Nah, gimana antisipasinya? Sebenarnya di tools yang kalian pakai itu mungkin support, tapi harus tahu konsep. Karena bisa jadi kalian nanti tidak Konteksnya salah. Kalau begitu saya balik nanya. Kalau servis kamu ya, kamu nggak mungkin ngurus servis punya radar. Iya, Yang betul. pertama. Yang kedua yang servis kamu apa yang dilakukan oleh radar. Oh, yang Nanya saya salah nah. itu. Nah. Oh, oke. Kan bukan urusan kamu kalau radar. Iya, betul. Kalau yang radar punya itu kamu aja. Kalau punya kamu dong apa yang dilakukan? publish di sisi publishnya, produsernya. enggak, kalau misalkan service yang kami down itu kita bisa setting environment service kami gitu. Jadi ketika service kita down itu dia otomatis akan nge-reboot atau nyala lagi Iya. gitu, Pak. Apa mekanismenya? Kan bukan cerita cuma nyeting konfigurasi. Apa mekanismenya? Kan ini kita ngomongnya secara ilmiah ya. Ya, betul. Bukan cuma eksplorasi tools kan. Ini tool TA kan. Untuk di buku kan. Biar jadi pembelajaran untuk yang lain kan. Jadi kalau misalkan kita mitigasi di service kami itu, kami membangun sebuah service yang memang di otomasi gitu. Tidak menerima kata otomasi. Karena otomasi itu kan ada konsep mekanisme yang diterapkan. Ini kan kalian sudah jual, bukan pelatihan. Kalau pelatihan kan saya terima itu. Di sini harus bisa dijelaskan secara konsep yang dibutuhkan, metode yang dibutuhkan, sampai teknologi yang dibutuhkan untuk pengembangan produk itu. Belum dikaji. Untuk mekanisme sistem sistem mekanismenya gitu secara ilmiahnya gitu belum terlalu di ini, cuman kalau misalkan secara praktisnya seperti tadi gitu untuk Nggak menjawab juga. Kalau cuma cerita konfigurasi di tools itu mah nggak menjawab, tidak bisa diterima kalau untuk jawaban level 9 sama tidak. Karena harus nulis buku kan. Jadi ya mungkin memang belum dikaji ya, tapi ini ya nanti mungkin menjadi bahan pertimbangan ya. Kalau sudah bercerita tentang infrastruktur
hasil prediksi yang mau dikeluarin itu ada prediksi dari range atau jarak dan juga prediksi dari sudut atau bearingnya. Jadi ada predict bearing dan juga predict range itu sebagai data keluarannya, data outputnya atau hasil prediksinya. Nggak ada parameter tertentu. Parameter Dari labnya tidak ada menitipkan bahwa mungkin ada apa namanya ya, semacam performance indikator tertentu untuk hasil prediksinya, ada nggak indikator tertentu? ini Selain tadi kan variabel datanya ada apa? Ada apa namanya tadi yang joining, ground Ya, speed, ya, range kan gitu ya? ya. Ada nggak? nggak ada kalau dari Indikator yang nggak ada? nggak ada ini. Nggak ada. Ya. Dari Berarti range hanya tidak ada lagi hasil ini setelah hasil prediksi, berarti nanti kalaupun yang mau ditampilkan ya hasil prediksinya ya, itu Ya. hasil. nggak ada lagi apa istilahnya analisis untuk parameternya, Oh enggak, itu memang hasil prediksinya aja gitu. tapi raw ya. Ya, datanya raw. Nah, kemudian ini cerita kalian banyak ya, tapi di buku nggak ada ya. Nah, saya mau tahu ya. Tadi kan sempat menyinggung testing ya. Oke, testingnya tadi. Nah, untuk apa namanya memvalidasi ya, verifikasi si investasinya pakai si simulator. Kan gitu ya. Untuk jenis komunikasi yang digunakan oleh petugas kalian dengan simulatornya apa aja? Jenis komunikasi. Integrasi datanya jenisnya apa aja? Jenis komunikasinya yang nanti mau disambungkan dengan simulatornya. Ada sinkronus nggak? Ya, Ada. ada. Sinkronus pakai apa? Pakai publish sukses juga yang kita Yeay. apa musuh? Ada komunikasi sinkronus nggak? Kita pakai REST API. Oh enggak. Berarti sinkronus saja. Ya, Publish subscribe. publish sukses Oke. betul. Nah, bagaimana cara memverifikasi bahwa event yang dipublish oleh service yang kamu kembangkan ya itu valid dan diterima valid? Oke ya, tadi kalau dari simulatornya kan hanya menampilkan data kan, tapi kan mekanisme tadi si eventnya itu apa namanya nyampe atau enggak kan gitu ya, dari sisi apa namanya, dari sisi si produsernya itu gimana cara valid, cara apa mengenai validitasnya, skenario ujinya gimana? Kan nggak cuma disambungkan aja gitu aja kan terus sampai muncul datanya kan? Kalau dari sisi service itu untuk nge-publish data sendiri itu kita memang nge-publish data ke broker aja gitu. Jadi publishnya ada mekanisme di situ sukses atau tidak nge-publishnya aja. Kalau misalkan di sisi penerima karena yang nerima itu bisa siapa aja, jadi bukan urusan dari service kita gitu. Jadi batas lingkupnya di situ. Oh, berarti nggak ada konsep kualitasnya ya? Nggak, kalau misalkan di situ karena memang mekanismenya seperti itu. Mekanismenya kita itu nge-publish data udah ke brokernya di Cuman untuk melakukan testing untuk konsep si EDA ini dia ada pendekatannya. Dia harus dites dari dua sisi. Ada namanya producer side kontrak sama consumer side kontrak. Ini kan tadi pakai simulasi kan? ya simulasi aja. Udah ada nggak? Maksudnya sudah dikaji nggak kira-kira skenario ujinya gimana? Cuma menghubungkan aja. Ya, jadi kalau misalkan dari kita itu ngehubungin aja karena sudah terhubung itu berarti memang sudah berjalan gitu si servisnya karena di realnya nanti juga seperti itu gitu. Gimana kalau ada step, ada dari step dari event-event yang hilang? Jadi kalau kita pakai event itu dia bisa banyak stage sebenarnya. Ya, kita bisa atur kapan aja dikirim, pada kebutuhan seperti apa ya. Jadi kita sering sebutnya ada event stage. Nah, cuman yang jadi masalah ya, karena tadi itu termasuk bisa isu paling besar di desain karena dia harus dikontrol dan harus di handle
tanya ke pertama dari simulasinya ya. Saya tadi lihat simulasinya itu sangat ideal. Jadi kan padahal di radar itu titik Itu titik betul, Pak. titik. Nah itu saya pengen tahu karena jujur saya sama sekali nggak tahu ya tentang radar. Biasanya saya main Kalman filter di video ya, kalau video main bola Oh ya. arah sama Arahnya bolanya kemana? kan dia Ya. kelihatan dan lain-lain ya. Kalau radar kan ada jedanya sangat lama gitu. Ya. Oke. Jadi pertanyaan saya, gimana caranya menghubungi satu ke satu gitu ya antara simulasi yang kalian bikin sama keadaan nyata di lapangan seperti apa? Kondisi yang kalian lakukan itu yang tadi ya, yang divisualisasikan itu saat kapan? Normalnya seperti itukah atau ekstrimnya kayak gimana biar nanti nyambung ke problemnya Bu Rahil sama Pak Iwan tadi ya. Jadi seandainya nanti datanya gimana kalau nggak sesuai ini kan, kalau prediksi kan tadi kan pakai extended karena non linear ya. Ya. Kalau linear itu tadi ya, kalau tadi kan masih bisa linear ya, karena setiap detik ada. Tiba-tiba di sini ada, tiba-tiba nanti lain di sini ada, terus tiba-tiba gini ya. Jadi bentuknya segitiga gitu kan, nggak tahu. Nah itu gimana? Bisa dijelasin nggak? Mungkin kalau untuk ke sana kami kan belum mengimplementasi secara keseluruhan. Ini tuh tadi tuh demo itu kita mendemokan bahwa memang servis kami itu bisa berkomunikasi untuk mengirimkan data. Dan dalam hari ini si radarnya ini memang kita generate data radar gitu, data dengan formatnya data radar, tapi belum mensimulasikan data radar yang secara aktual yang memiliki perputaran radiusnya itu 2000 milisecond atau 2 detik gitu Bang, seperti itu. Jadi kalau yang tadi itu seperti itu. Untuk nanti aktualnya memang ada seperti radar yang aktual gitu yang ditampilkannya gitu Pak. Oke. Pengiriman datanya. Berarti kan lanjut pertanyaan lanjutan. Tadi di PPT dijelaskan akan ada analisa Ya. bagaimana extended camera filter dengan data radar yang sebenarnya. Sekarang apakah sudah dilaksanakan atau belum? Apa gimana Pak? Oke. Saya ulang ya. Jadi waktu di PPT di awal ada tulisan gitu ya. Akan ada analisa extended Kalman filter untuk data radar sebenarnya kan? Tadi ya, Afif kalau nggak salah. Nah, itu udah sampai mana analisanya? Oh model Pak, Ya, untuk model. penyesuaian model. Ya. Penyesuaian modelnya udah penyesuaian model sampai sini Pak, sampai kita memodelkan kapal Pak. Jadi memang nah ini untuk Oh, ini model- maksudnya. Ya, Ya. ini Pak maksudnya. Jadi untuk model kapal ini kan ada jaraknya berapa, range-nya berapa, terus bearingnya berapa, lalu ini arahnya kemana, vektor posisinya kemana, percepatannya dan kecepatannya. Analisisnya sudah sampai situ. Tapi kan ini analisis untuk bukan radar kan, cuma video misalnya kapal gitu kan, gerakannya gini, ada percepatan, ada kecepatan dan lain. Kalau radar kan nggak kayak gini, titik 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 titik. Nah, kebetulan Sorry. Oke, sorry. jadi begini Pak, kenapa kita tampilkannya seperti ini? Karena data yang digenerate oleh radar yang kita kembangkan saat ini itu hanya range alias RA-nya aja sama theta Pak. Jadi kita mengamati sebuah titik, kita pasang titik di sana sebagai titik A. Kita mengamati itu karena kenapa data yang digenerate itu hanya range dan tetanya saja gitu dari radar itu. Jadi kita amati titik tersebut, didapatlah model seperti ini, dari arahnya kemana, terus percepatan gimana, kecepatannya gimana, vektor posisinya bagaimana, gitu Pak. Itu untuk model kapal. Oh, oke, Gitu. oke. Jadi karena memang data inputan dari radarnya tuh memang seperti ini gitu, nggak secara koordinat geografis longitude atau latitude gitu, enggak. Gitu. Karena kan radar itu bergeraknya itu 360 derajat memutar, dia itu mendeteksi jaraknya berapa dan juga sudutnya dari utara itu berapa, kayak gitu. Dan ini analisis titiknya Pak. Oh, berarti sampai sini maksudnya Ya, tadi. gitu Pak. Oh, saya kira sudah. Kan kalau Kalman filter kan kita perlu beberapa posisi kan, nggak hanya Iya. satu posisi saja kan. Ya, betul. Yang itunya belum. Ya. Tapi untuk simulasinya sudah. Ya, untuk simulasi. Jadi yang tadi gitu Pak, untuk simulasinya. Kenapa dibuat cepat agar generate titiknya cepat sehingga si Kalmannya jalan? Nah, itu Pak. Kenapa dibuat cepat? Kan
yang lain. Ya maksudnya hubungan satu ke satunya itu yang harus dijelasin. Biar nanti asumsinya tidak keliru jadi tersesat gitu. Itu aja sih kalau saya, kan Pak Iwan sudah banyak ya, Bu Rahil sudah dari sisi itunya, malah ke sisi MQTT-nya ya. Yang publish sama subscribe-nya. Oke, saya sih cukup. Sudah, Bu Rahil? Cukup? Bisa. Ini Pak Ebang ada yang mau disampaikan, Pak Yedi? Tidak ada? Quality of service. Ya. Quality of service apa? Kamu jadi itu dari satu servis di satu mesin. Ya. Ya. Apa? Kenapa jadi begitu? Kenapa satu servis disetting di satu mesin? Karena servis itu di setting satu mesin itu karena memang ada tempat-tempatnya gitu Pak, kalau di kapal itu. Jadi satu mesin di situ. Kalau misalkan kamu bilang ada satu penahan tanknya, dia bisa pindah ke yang lain? Bisa. Bisa pindah ke yang lain, itu artinya dia jadi double atau enggak? Enggak. Apa? Jadi Contoh lah, saya perwira ada, kamu perwira senjata, saya kena tembak, station saya mati, bisa pindah ke kamu? bisa Pak. Jadi bisa. Ada dua tapi dari sini yang jalan. Jadi paralel di kamu. Jadi paralel di saya. Ya ada. Betul. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa kamu buat satu mesin, satu servis di satu sistem? Ada alasan? Satu servis di satu sistem. Artinya satu sistem operasi betul? Ya. Ada alasan? Maksud dari sistem operasi itu? Oh, ini ketahuan nih. Maksud dari sistem operasi itu sistem secara keseluruhan gitu, bukan sistem operasi dari Ya punya saya, kalau nanti pindah ke sana, dia satu sistem sendiri. Begini, satu mesin bisa ada berapa sistem kan? ya bisa banyak. Bisa naruh virtual gitu kan ya? Ya. Benar? Udah. Nah, punya saya ke sana tuh menjadi satu virtual atau di virtual yang sama, pertanyaan itu. Di virtual yang sama. Hah? Di virtual yang sama. Punya Bapak ke saya. Itu kan ada, ini tadi saya ngomong gimana? Di sini ada, Ya. di situ Senjata. senjata. Kalau saya pindah ke situ, saya masuk ke virtual yang senjata apa enggak itu aja? Masuk ke virtual yang kita. Yang oh beda Pak kalau misalkan itu. Jadi di satu mesin akan ada Di dua. satu mesin akan ada dua virtual kayak gitu Pak. Jadi kalau misalkan yang satu mati di satu mesin ini jadi ada dua virtual gitu yang nyala servis. Ada Pak Ebang? Tadi belum mulai dari awal nih. Itu noise-nya udah dibicarakan nggak noise-nya? Apa? Noise Untuk noise belum dimasukkan ke belum masukkan? semua gitu. Ya sudah. Baru yang kemarin sama Bapak. Sudah nanti. Oke, ya ditutup saja. Oke, baik. Terima kasih atas saran-saran dan masukannya ya. Mohon maaf apabila dari kami Kota 207 ada kesalahan dalam pengucapan atau dismentuali sama kami presentasi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Iya, apa-apa WA kamu pesan kamu